kenapa kok banyak orang yang suka melakukan hate comment gitu? Karena gini nak, salah satu hal yang mungkin disukai sama manusia itu adalah kesengsaraan, keterpurukan, dan musibah pada orang lain. Secara tidak langsung manusia itu akan merasa senang kok saat melihat hal-hal seperti itu. Tapi pas ketemu ciut. Kenapa? Karena orang yang melakukan hate comments itu dia merasa ini adalah media dia untuk dia bisa bersuara bebas. Padahal untuk saat ini kita ada namanya Undang-Undang ITE. Iya, ada. Nah itu yang dilupakan. Dikiranya kita bisa komentar bebas, tapi ada undang-undang ITE yang bisa menjerat. Dan saat nanti tidak, saat nanti kena dan yang lainnya, akhirnya antar semua pihak keluarga ya mohon maaf ya Pak ya, coba dong kita mediasi ya kekeluargaan saja. Ya hal-hal seperti ini yang kadang kita akhirnya yang kita berikan adalah rasa kemanusiaan. Gitu. Jadi apakah berpengaruh antara komentar itu dengan kesehatan mental di sosial internet? Iya. Saat ini kalau misalnya kamu lihat di luar dari yang tadi Bapak sharingkan ya, konten-konten game-game, orang-orang YouTube live streaming dan yang lainnya. Saya mohon maaf bukan bermaksud saya mengatain atau menghina atau tidak setuju dengan mereka yang live streaming dan yang lainnya ya. Tapi beberapa dari mereka itu menggunakan kata kotor saat live stream, dan hal itu yang dipakai sama anak-anak saat ini, ditiru, dicontoh. Nah secara nggak langsung kan kesehatan pada anak-anak kan terpengaruhnya dari situ nak, gitu. Akhirnya kan tontonan menjadi panutan. Kenapa? Ya karena dirasa kok seru ya, kok pakai teriak-teriak gitu kok enak ya. Tapi dia lupa kata itu baik apa enggak. Itu. Iya. Sekarang banyak sih. Termasuk mungkin saya juga suka menggunakan internet berjam-jam gitu. Karena sekarang Sabrina lebih milih mana? Nonton televisi atau internet? Internet, YouTube sih. YouTube ya? Iya. Nah, iya kan? Akhirnya kan bergeser. Kenapa ya? Karena itu Sabrina merasa di televisi apa yang terjadi? Ya diatur. Oke, satu diatur. Terus kemudian apa lagi? Nggak bebas. Nggak bebas memilih. Oke, terus apa lagi? Apa lagi ya? Ya siarannya. Kebanyakan saya kurangin suka. Oh, berarti isi kontennya. Terus terus menurut Sabrina, ini kan Sabrina kan selaku pelajar. Yeah. Gimana cara Sabrina untuk memproteksi diri agar tidak kena head comment, kita nyebutnya head comment ya. Tidak masuk ke Sabrina itu gimana, sama gimana cara Sabrina buat membatasi atau memagari diri dari pengaruh-pengaruh yang ada di internet apa saja? Oke, head comment itu gimana saya tidak baper saat melihat head comment. Jangan dimasukkan ke hati, cukup lihat saja. Ya memang itu sedikit susah, tapi mereka kan nggak tahu kita, kenapa kita malah mempedulikan mereka. Mereka nggak tahu siapa kita, tapi kenapa kita seperti kayak memedulikan sekali gitu lah. Jadi komentar yang ada itu ya sudah dibiarkan gitu aja. Biarkan, nggak usah masukkan ke hati. Apapun itu ya komentarnya ya. Iya. Memang Sabrina pernah bikin apa gitu komentar yang paling yang pernah hate comment yang pernah Sabrina baca ada enggak? Hate comment Di platform sosial medianya Sabrina gitu ada enggak? untuk sekarang itu
ada satu mungkin. Apa yang pernah didapat Sabrina, head comment-nya apa? Ya, dulu kan saya juga itu bergeming, terus ada yang komen Kak jelas ada apa gitu, saya lupa. Yang diucapkan gitu nggak jelas atau apa gitu atau Nggak gimana? tahu konteksnya. Oh gitu. Biar Masih ingat nggak siapa yang komentari? ya, udah Kita cari, lupa. kita cari. Kan nggak usah dipeduli kalau nanti. Terus untuk berarti artinya ya memang komentar ya sudah biarkan komentar gitu ya. Iya. Oke, terus kemudian kalau untuk dirinya Sabrina sendiri untuk membatasi agar pengaruh internet tidak masuk ke Sabrina gimana caranya? Sekarang ya emang susah soalnya dengan tren sekarang itu kayak ada yang mau ngikutin biar kita nggak ketinggalan dan lain-lain. Khawatir dikatain kudet gitu ya? Dan kelihatannya kayak seru ya, tapi belum tentu seru, belum tentu baik. Sabrina percaya enggak? Saya dari dulu sampai sekarang untuk nonton drakor itu enggak mau. Saya nonton drakor. Nah, iya kan? Saya nonton drakor, tapi drakornya milih-milih. Nah, iya artinya kan meskipun teman-teman atau siapapun di sekeliling saya kadang nyarankan itu loh filmnya bagus, ini loh bahas tentang ini bagus, tapi entah sampai sekarang itu masih enggak mau sih. Oke. Gitu. Bahkan enggak merestui, saya dianggap tidak ngikutin zaman atau apapun, enggak peduli sih. Bahkan yang kemarin yang sempat ramai kan kita sempat mau bahas kan tentang Squid Game kan. Ya. Kan Bapak enggak mau itu. Bagi Bapak mungkin drakor ya, kalau bagi saya itu aplikasi TikTok. TikTok sekarang juga enggak. Saya enggak download. Enggak, saya TikTok enggak gitu kan. Entah kenapa ya TikTok malah saya menjadi enggak terlalu suka sih. Iya sih. Sebenarnya gini juga sih nak, ada satu hal sih yang sebenarnya kenapa kok saya enggak mau itu. Karena apa yang diupload di TikTok itu kadang juga sudah diupload di IG ataupun di platform lainnya. Jadi daripada nambah-nambahin memori saya enggak pakai. Kok saya malah kebalikannya ya. Aku malah postingannya dari TikTok. Iya, makanya kan sama semua kan, hampir sama kan. Instagram tuh sekarang ada aplikasi baru kan, maksudnya ada fitur baru namanya Reels kan. Iya. Itu kan sama kayak TikTok. Iya. Nah daripada saya harus memakan memori untuk TikTok untuk apa dan yang lain, udah satu sisi saja. Kalau Bapak sendiri gimana dalam mencegah hal-hal negatif di internet? Yang pasti kalaupun kita mencari informasi di internet ya atau apa tuh agar tidak terkena dengan hal-hal negatifnya atau apa, yang pasti satu mantapkan dulu niatmu. Maksudnya mantapkan dulu niatnya di sini adalah kamu selancar di internet itu tujuannya nyari apa sih? Kalau memang tujuan saya adalah nyari tentang bagaimana cara pembuatan kontrak MOU yang bagus atau mungkin bagaimana cara saya membuat surat untuk ini dan yang lainnya. Jadi saya cuma mencari itu tok nak, fokus ke situ aja. Kemudian yang kedua, kita harus sadar bahwasanya ini adalah hiburan. Hiburan adalah untuk membunuh waktu. Jadi yang apa yang saya lihat ya hanya sekedar untuk killing time, membunuh waktu gitu. Dan kemudian yang ketiga pastinya kesadaran akan diri kita sendiri sih, akan apakah hal ini bagus atau buruk dan yang lainnya itu apa. Karena ya balik lagi, saat kita misalnya niatnya di awal gitu memang mencari hal-hal yang tidak baik, di internet itu ada semua kok. Kenapa? Karena yang saya yakini apa yang tampak di internet itu hanya seperti gunung es kecil, sedangkan yang di bawahnya yang lebih besar. Ya kan, isi di dalamnya ini bisa jadi lebih besar dan lebih berbahaya gitu. Nah kalau Sabrina sendiri untuk antisipasi dampak tadi apa?
Kan belum dijawab. Mbak negatif. Iya. Untuk proteksi dirinya gimana? Kan tadi kan hanya sekedar masih head comment. Dari hal yang bermanfaat kalau bisa. Terus kita berkatanya ke depannya ya nak ya. Teknologi 5G sudah mulai di depan mata. Artinya eranya nantinya di zamannya Sabrina, bahkan anak-anaknya Sabrina atau keturunannya Sabrina nanti kan artinya kan penggunaan internet juga akan lebih kencang lah, lebih menjadi kebutuhan pokok lah. Siap ndak itu? Terus apa yang mau dilakukan Sabrina kalau nantinya semua sudah bergantung kepada internet? Gimana Sabrina itu? Ada sisi positif negatifnya. Oke, positifnya apa? Positifnya mungkin kehidupan menjadi lebih mudah dan serba cepat. Oke. Negatifnya mungkin kita dari antisosial. Nah, itu yang sebenarnya yang bahaya, nak. Iya. Dampak dari internet yang paling bahaya adalah antisosial. Dan kecanduannya, kecanduan internet itu bagaimana? Kecanduannya betul, iya juga. Tapi sebenarnya yang paling bahaya adalah antisosial. Antisosial. Kita merasa orang yang jauh itu menjadi orang yang dekat. Tapi orang yang paling dekat menjadi orang yang paling jauh. Ada sebuah video yang bagus sih, nak, pernah saya baca dulu itu. Cuma ini mungkin juga nanti jadi penutup ya, karena video itu mengajarkan kita untuk tidak antisosial. Jadi di situ disebutkan sebuah video ada seorang laki-laki, dia itu terlalu bergantung kepada aplikasi media sosial. Ngelihat terus sampai dia melepaskan semua kesempatan. Ketemu dengan pasangan pun terlepaskan karena dia terlalu lihat media sosial dan yang lainnya. Kemudian pertemanannya, teman-teman yang lain sudah bekerja, sudah punya anak dan yang lain, dia belum. Sampai akhirnya video itu dikembalikan, dicoba dirubah sudut pandang adalah dengan matikan handphonemu, matikan sosial mediamu, matikan perlengkapanmu juga. Ditaruh, HP-nya ditaruh, dia keluar, dia tidak pakai HP, dia bisa melihat kanan kiri lingkungan. Ya, tentang internet masih banyak yang kita bisa bahas tentang internet ini. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian mau ikut pembahasan selanjutnya, bisa komen di bawah. Oke, mungkin suatu saat nanti ada istilahnya sudut pandang Sabrina. Jadi nanti Bapak yang nanya ke Sabrina ya, sudut pandang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.